Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vendaya Madikizala. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai abstrak bab 1, bab 2, dan bab 3 saya tentang penelitian yang berjudul pengaruh standarisasi workshop terhadap hasil praktek mahasiswa tata boga di Universitas Negeri Padang. Yang pertama, saya akan menjelaskan abstrak saya yang berjudul pengaruh standarisasi workshop terhadap hasil praktek mahasiswa tata boga di Universitas Negeri Padang. Penelitian ini dilatar belakangi karena ada beberapa mahasiswa yang mengeluh bahwa workshop yang disediakan di kampusnya belum memenuhi standar, seperti alat-alat yang sudah patut diganti namun tidak diganti, kurangnya ketersediaan air bersih, serta alat yang tidak lengkap sehingga mahasiswa terpaksa bergantian dan memakan waktu yang cukup lama. Karena workshop yang belum memenuhi standar itu mengakibatkan hasil praktek mahasiswa tidak mendapatkan hasil yang optimal dan praktek pun menjadi kurang kondusif. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bagaimana pengaruh standarisasi workshop terhadap hasil praktek mahasiswa tata boga di Universitas Negeri Padang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang mana penelitian ini merupakan penelitian yang mencari data berdasarkan hasil wawancara langsung dengan mahasiswa tata boga di Universitas Negeri Padang. Analisis data dalam penelitian kualitatif ini bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Teknik analisis data menggunakan 3 alur kegiatan, yaitu yang pertama reduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang ketiga menarik kesimpulan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 1 saya. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Pendidikan sebagai suatu sistem merupakan suatu keseluruhan fungsional yang terarah pada suatu tujuan. Dalam upaya peningkatan mutu dan kualitas pendidikan, peningkatan dan perombakan komponen terus dilakukan. Begitu pula dengan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran, salah satunya yaitu fasilitas workshop atau laboratorium di kampus. Lulusan jurusan bidang tata boga diharapkan memiliki skill yang kuat agar mampu bersaing di dunia kerja. Keterampilan itu didapat melalui pembelajaran praktek di laboratorium. Oleh karena itu, hasil praktek mahasiswa tidak terlepas dari dukungan peran pemanfaatan laboratorium yang baik di kampus. Namun, banyak sekarang workshop atau laboratorium di kampus atau sekolah pun kurang memadai atau tidak sesuai dengan standar. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu adakah pengaruh standarisasi workshop atau laboratorium terhadap hasil praktek mahasiswa. Laboratorium atau workshop adalah suatu ruangan tempat melakukan kegiatan praktek atau penelitian yang ditujukan oleh adanya infrastruktur laboratorium yang lengkap. Kegiatan praktek di laboratorium diharapkan dapat membantu mahasiswa untuk lebih memahami dan mengerti konsep teori yang diberikan oleh dosen saat di kelas, dan mendapatkan hasil praktek yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Ada beberapa mahasiswa yang mengeluh bahwa workshop yang disediakan di kampusnya belum memenuhi standar, seperti alat-alat yang sudah patut diganti namun tidak diganti, ataupun kurangnya ketersediaan air bersih serta alat yang tidak lengkap, sehingga mahasiswa terpaksa bergantian dan memakan waktu yang cukup lama. Karena workshop yang belum memenuhi standar itu mengakibatkan hasil praktek mahasiswa tidak mendapatkan hasil yang optimal dan praktek pun menjadi kurang kondusif. Oleh karena itu, saya tertarik untuk membahas hal ini, apakah memang hasil praktek mahasiswa kurang optimal itu dipengaruhi oleh workshop laboratorium yang tidak sesuai dengan standar. Selanjutnya, fokus penelitian. Fokus penelitian di sini, penelitian ini ditujukan untuk memastikan apakah benar standarisasi workshop itu berpengaruh terhadap hasil praktek mahasiswa tata boga. Apakah hasil prakteknya akan buruk apabila workshopnya belum memenuhi standar. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama, apa itu workshop? Yang kedua, apa kegunaan dari workshop? Yang ketiga, bagaimana pengaruh standarisasi workshop terhadap hasil praktek? Yang keempat, bagaimana seharusnya workshop yang baik dan memenuhi standar? Selanjutnya, tujuan. Tujuan secara umum.
Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk melihat pengaruh standarisasi workshop terhadap hasil praktek. Secara khusus, tujuannya ada beberapa. Yang pertama, mendeskripsikan apa itu workshop. Yang kedua, untuk mengetahui kegunaan dari workshop. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh standarisasi workshop terhadap hasil praktek. Yang keempat, untuk menganalisis bagaimana seharusnya workshop yang baik dan memenuhi standar. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peneliti, yaitu bermanfaat sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Negeri Padang. Yang kedua, bagi prodi, yaitu bermanfaat untuk sebagai bahan masukan agar dapat meningkatkan workshop yang sesuai dengan standar di kampus. Yang ketiga, bagi mahasiswa, yaitu dapat memberikan pengetahuan mengenai pengaruh standarisasi workshop terhadap hasil praktek. Yang keempat, dapat menambah wawasan bagi yang membaca. Baik, selanjutnya bab 2, yaitu mengenai kajian teori. Yang pertama ada workshop, pengertian workshop. Nah, workshop atau laboratorium merupakan salah satu sarana dari pendidikan teknik dan kejuruan yang berfungsi sebagai tempat untuk praktek dan melatih serta mengembangkan keterampilan psikomotorik seseorang yang akan mendalami suatu keterampilan tertentu. Workshop ataupun labor merupakan tempat kegiatan praktik memasak berbagai jenis hidangan makanan yang harus mendapatkan perhatian dari ketua program studi tata boga dan para dosen yang mengajar di laboratorium dapur tersebut. Nah, lingkungan kerja yang nyaman akan memberikan ketenangan, rasa nyaman dan senang yang nantinya akan berpengaruh terhadap hasil belajar atau hasil praktek mahasiswa. Selanjutnya, fungsi workshop. Nah, laboratorium ataupun workshop dapat berfungsi ganda. Selain sebagai penyelenggaraan proses pendidikan, juga memiliki fungsi ekonomis lain seperti penggunaan laboratorium oleh kalangan umum, baik secara kelompok ataupun perorangan, sehingga dana menambah income untuk jurusan sehingga operasional biaya pemeliharaan laboratorium atau workshop itu dapat ditanggulangi oleh jurusan. Hal ini mengingat karena selama ini jurusan ataupun fakultas mungkin tidak memiliki dana yang kurang untuk pemeliharaan secara rutin. Nah, sehingga berdampak pada rusaknya peralatan karena tidak terawat ataupun tidak diganti. Hal itu akan berdampak pada hasil praktek dan itu akan dirasakan oleh dosen itu ataupun mahasiswa yang melaksanakan praktikum di laboratorium tersebut. Nah, laboratorium atau workshop perlu dibenahi dan perlu pengembangan supaya memenuhi standar. Workshop yang harus memiliki dana untuk pemeliharaan alat dan juga barang-barang yang ada di sana karena tanpa perawatan dan pemeliharaan tersebut alat akan cepat rusak sehingga tidak dapat digunakan lagi. Laboratorium juga harus didukung dengan peralatan listrik yang memadai dan juga ketersediaan air yang bersih. Selanjutnya ada masalah yang terdapat di workshop. Air selalu menjadi masalah klasik dari setiap workshop ataupun laboratorium, sehingga air yang pertama harus diperhatikan karena ketersediaan air bersih itu sangat berpengaruh ke dalam higienitas dan sanitasi hasil praktek. Bersihan makanan yang akan dikonsumsi itu sangat diperlukan karena itu bisa menjadi penyakit apabila disepelekan dan bahkan mungkin bisa mengakibatkan keracunan. Luas workshop pun juga harus diperhatikan karena hal itu juga sebagai salah satu pusat dalam proses membuat makanan sehingga harus kita perhatikan sekali. Nah, selanjutnya ada pengaruh standarisasi workshop terhadap hasil praktek. Kegiatan dilakukan mahasiswa selama praktek di dapur itu dan lain kayak mengolah makanan dari proses memotong, menyiapkan dan mengolah bumbu, memasak sampai menyajikan. Nah, dan juga
membersihkan peralatan yang sudah dipakai. Semua aktivitas ini dilakukan dengan menggunakan fasilitas dapur yang disediakan untuk mencapai kompetisi standar tertentu. Nah, hal itu dibutuhkan kondisi laboratorium yang memadai yang dapat menunjang hasil kerja. Nah, kondisi peralatan dalam praktek diharapkan sesuai dengan kapasitas mahasiswa sehingga diharapkan tercapainya kondisi yang efektif, nyaman, aman, sehat, dan juga efisien. Selanjutnya, standar sarana prasarana workshop. Nah, standar sarana prasarana untuk program studi keahlian tata boga minimal memiliki workshop atau laboratorium praktek pengolahan makanan dan laboratorium praktek pelayanan restoran. Nah, masing-masing laboratorium itu dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan yang memadai. Pada umumnya, standar workshop yang baik itu memiliki fasilitas yang memadai, memiliki air yang bersih, dan ruangan yang memadai. Hal itu akan sangat mempengaruhi hasil praktik mahasiswa dan dapat kita lihat juga sendiri dengan fasilitas yang tidak memadai, banyak mahasiswa yang membutuhkan waktu yang cukup lama menyelesaikan praktek. Bahkan mungkin ada prakteknya yang tidak selesai karena keterbatasan waktu. Karena juga harus bergantian menggunakan alat atau bahkan terkadang ada alat yang seharusnya dipakai untuk praktek tidak tersedia di workshop. Sehingga hasil praktek pun cuma seadanya dan tidak sempurna. Dan juga dapat kita lihat lagi ada alat yang sebenarnya tidak layak untuk dipakai, bahkan higienitasnya pun sudah tidak terjamin. Mahasiswa terpaksa menggunakannya sehingga hasil praktek pun tidak dapat terjamin dan bahkan bisa mengancam kesehatan. Nah, begitupun dengan ketersediaan air bersih. Mahasiswa mengolah makanan pasti membutuhkan air untuk mencuci bahkan untuk mengolah makanan. Dengan tidak adanya air bersih, mahasiswa terpaksa menggunakan air yang tidak sesuai dengan standar itu. Ataupun bisa mahasiswa membawa air namun juga terbatas, sehingga pastinya akan menggunakan air yang disediakan di workshop tersebut. Nah, bahkan ada di workshop itu ditemukan air yang berwarna coklat atau kuning dan bahkan terdapat cacing di dalamnya dan itu sangat-sangat berbahaya. Mungkin apabila mahasiswa itu sangat mementingkan kehigienitas, dia akan berusaha terus mencari air bersih. Namun bagi beberapa mahasiswa yang mungkin sudah tidak memiliki waktu untuk mencari air atau airnya sudah habis, maka terpaksa menggunakan air yang tidak sesuai dengan standar itu. Dan itu sangat membuat hasil praktek itu menjadi tidak aman untuk dikonsumsi. Nah, begitu juga dengan ruangan. Ruangan yang sempit dengan kapasitas orang yang terbatas sangat membuat mahasiswa sulit melakukan praktek. Dan hal ini akan sering terjadinya kecelakaan atau hal-hal buruk seperti saling bersenggolan atau ada bahan yang tumpah ataupun semacamnya. Dan dengan kepadatan itu akan membuat ruangan menjadi panas dan sehingga mahasiswa itu akan berkeringat. Nah, kurang lebihnya sangat mungkin terjadinya keringat itu terjatuh ke dalam makanan saat kita mengolah makanan itu, sehingga higienitas makanan pun tidak terjamin lagi. Jadi hal itu perlu kita perhatikan sekali. Nah, selanjutnya kerangka konseptual. Nah, berdasarkan kajian teori tersebut, standarisasi dapur akan mempengaruhi hasil praktek, mulai dari ketersediaan fasilitas yang memadai, ketersediaan air bersih, dan juga ketersediaan ruangan yang memadai. Dalam penelitian ini akan melakukan penelusuran apakah pengaruh standarisasi workshop itu memang mempengaruhi hasil praktek, apakah memang perlu diperhatikan. Nah, hasil pengaruh dapat dilihat dari hasil praktek yang didapat mahasiswa setelah praktek di workshop yang tidak memenuhi standar. Kerangka konseptual pengaruh standarisasi workshop terhadap hasil praktek dapat dilihat sebagai berikut. Baik, selanjutnya ada hipotesis. Nah, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan permasalahan. Nah, berdasarkan kerangka konseptual yang dilakukan, maka penelitian membuat hipotesis sebagai berikut. Yaitu HO-nya standarisasi sebuah workshop sangat mempengaruhi hasil praktek. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3 saya,
Yang pertama, jenis penelitian. Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas pada penelitian ini, dilakukan dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang mencari data yang berdasarkan pada hasil wawancara langsung dengan mahasiswa tata boga di Universitas Negeri Padang. Selanjutnya, lokasi penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan di jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga di Universitas Negeri Padang. Selanjutnya, informasi penelitian. Informasi penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Teman penelitian dalam penelitian ini adalah mahasiswa tata boga di Universitas Negeri Padang. Selanjutnya, teknik dan alat pengambilan data. Yang pertama, teknik pengumpulan data. Di sini ada beberapa. Itu yang pertama ada observasi. Observasi itu merupakan pengamatan suatu prosedur yang berencana, antara lain meliputi melihat, mencatat jumlah dan taraf aktivasi tertentu yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya ada dokumentasi. Dokumentasi ini bermanfaat untuk menyajikan gambar hasil dari penelitian dalam bentuk foto ataupun gambar, guna memberi informasi yang berkaitan dengan penelitian itu. Selanjutnya ada wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data di mana terdapat tanya jawab untuk mencapai suatu tujuan. Pada penelitian ini akan mewawancarai langsung mahasiswa tata boga yang ada di Universitas Negeri Padang. Selanjutnya instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk mendapatkan data. Yang menjadi instrumen pada penelitian ini adalah peneliti itu sendiri yang langsung terjun ke lapangan. Selanjutnya, teknik pemeriksaan keabsahan data. Keabsahan data yang sudah saya peroleh yaitu dengan cara mengulangi pengamatan di lapangan, diskusi kelompok, dan wawancara secara mendalam dengan mahasiswa tata boga di Universitas Negeri Padang. Selanjutnya, teknik analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, dan memilih mana yang penting dan akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Nah, analisis data dalam penelitian kualitatif ini bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Dan teknik analisis data ini menggunakan 3 alur kegiatan. Yang pertama ada reduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang terakhir menarik kesimpulan. Baik, sekian presentasi dari penelitian saya. Maaf apabila ada kekurangan, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.